जी पर्सी शाम को मिलते हैं। कहूँगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम कितनी पास हो। Halo guys, kali ini Jam 27 akan membahas film yang bisa membuat air mata kalian mengalir deras selama menonton film ini. Film yang mengisahkan tentang seorang voice aktor buta yang bernama Rohan. Rohan adalah seorang pria yang hidup penuh dengan keceriaan dan mencintai seorang wanita seperti semua orang di dunia ini. Hingga suatu hari sebuah tragedi mengerikan terjadi, di mana sang pujaan hati diperkau setiap harinya, hingga akhirnya berujung kematian. Rohan berusaha melaporkan kasus ini terhadap pihak kepolisian, tapi ya ternyata Ladusing di negara lain tidak beda jauh dengan Ladusing Konoha. Hal tersebut membuat api balas dendam Polote. Apakah Rohan bisa membalaskan dendamnya melalui caranya sendiri? Dan selamat datang di channel Jam 27. Pada awal cerita, terlihat seorang pria good looking yaitu Rohan Batagor. Rohan bekerja sebagai duber dan dikelilingi oleh orang yang sayang kepadanya. Rohan mempunyai banyak tetangga dan memiliki besti yang baik hati. Kondisi Rohan sama sekali tidak membuatnya lemah. Walaupun tidak bisa melihat sejak lahir, Rohan memiliki keahlian dan juga keterampilan untuk melengkapi hidupnya yang gelap. Mulai dari memasak, menghafal jalan, bahkan menari dan masih banyak lagi. Intinya tidak bisa melihat tapi tetap bisa melihat dengan caranya sendiri. Singkat cerita, Rohan yang sudah lama jomblo akhirnya diperkenalkan ke seorang wanita oleh bestinya Safar. Di sini Rohan dan Safar datang ke sebuah restoran tempat mereka janjian. Rohan pun mulai berkenalan dengan wanita glowing bernama Supriya. Ketika sedang bercerita, Supriya memberitahu Rohan bahwa dirinya belum ingin menikah. Hal itu sama seperti Rohan. Tapi dari cara bercerita terlihat kalau mereka berdua sudah saling jatuh cinta satu sama lain. Safar yang melihat tingkah salting Rohan merasa bahagia karena akhirnya Rohan bisa jatuh cinta kepada wanita yang ia kenalkan. Layaknya kita semua yang normal, Rohan dan Supriya yang ingin mengenal satu sama lain semakin hari semakin dekat. Mereka berdua memang mempunyai keterbatasan, sama-sama tidak bisa melihat, tapi mereka berdua bisa sama-sama saling melengkapi satu sama lain. Sama seperti Mimin dan editor Mimin. Itulah yang disebut cinta. Ternyata Rohan memiliki kelebihan yang sangat-sangat Polote. Dari ingatan, penciuman, dan juga pendengaran termaksud ada di adegan ini. Ketika sedang mengajak Supriya ke sebuah bangunan yang nantinya akan menjadi rumah masa depan mereka berdua. Safar yang sibuk menelpon janda pirang tidak sadar kalau ada di depannya ada sebuah lubang yang akan membuatnya modar jika terjatuh. Rohan dengan secepat kilat menghentikan Safar, walaupun tidak bisa melihat. Hal tersebut karena Rohan bisa menghafal beberapa langkah semua lift yang ada di sana. Bahkan akan ada lubang yang lain. क्या कर रहा है? एक्शन साइड है यार. Setelah itu, Rohan dan Supriya pergi ke mall untuk jalan-jalan. Ternyata di mall ada event yang sedang dihadiri juga oleh seorang selebriti. Ketika sedang nyantui berjalan-jalan di mall, sang selebriti muncul. Kondisi di sana langsung heboh. Semua orang berlari mendekati panggung. Hal itu membuat Rohan dan Supriya yang tadinya bersama akhirnya terpisah. Di sini Rohan dan Supriya sama-sama panik dan saling mencari satu sama lain. Rohan dan juga Supriya berusaha meminta bantuan kepada orang-orang sekitar, tapi tidak ada yang menghiraukan mereka. Takut Supriya diculik Sugar Daddy, Rohan memutuskan untuk naik ke panggung dan minta tolong ke selebriti ini. Rohan pun dikasih naik dan dia pun memanggil nama Supriya agar mendekat ke panggung. Mendengar itu, Supriya terkejut dan agak lega. Di sini Supriya dibantu oleh seseorang yang membawanya ke dekat panggung. Semua orang yang ada di sana merasa terharu melihat akan keadaan mereka berdua yang sama-sama memiliki kekurangan tapi saling melengkapi. Best buddy, have a good life. Setelah kejadian itu, Supriya semakin jatuh cinta kepada Rohan, sama seperti Rohan. Di sini setiap hari Rohan dan Supriya saling bertemu, bagaikan Mimin dan editor yang 24 jam setiap hari selalu bersama. Rohan dan Supriya tidak bisa kalau tidak ketemu walaupun sehari saja. Sampai pada akhirnya mereka berdua yang sudah merasakan cinta sejati akhirnya memutuskan untuk menikah. Pesta pernikahan Rohan dan Supriya berlangsung sangat sederhana. Hanya teman-teman dan juga tetangga yang datang dan berbahagia bersama mereka berdua. Thanks ya. Gubbare. Walaupun tidak bisa melihat, Rohan yang mempunyai bakat meniru suara orang lain yang bahkan sangat mirip bekerja sebagai duber di salah satu studio film. Pantas uang Rohan banyak ya. Fantastic. Okay. Malam pun tiba. Dalam perjalanan pernikahan mereka berharap akan
bahkan mengisi waktu-waktu berduaan dengan kebahagiaan dan juga senyuman. Tapi karena film ini masih panjang, sampai-sampai editor yang takut dismonet tidak mempersembahkan kepada kalian adegan-adegan Rohan dan Supriya bernyanyi, layaknya film-film India pada umumnya. Di tengah kebahagiaan Rohan dan Supriya, seketika hilang gara-gara Amit Selar masuk ke dalam kehidupan Rohan dan Supriya. Amit Selar merupakan seorang pria jahat setempat dan adik dari seorang politisi terkenal bernama Madhafor Selar yang suka bersenang-senang, pergi ke klub, sewa micet, karena Ami merasa keluarganya mempunyai derajat yang sangat tinggi. Akhirnya Amit menjadi tak terkontrol. Dia sering merayu banyak wanita-wanita di kompleks, di mana Rohan dan Supriya dalam perjalanan pulang setelah makan di luar dihadang oleh Amit dan bestinya Wasim. Dalam keadaan mabuk, Amit berperilaku buruk kepada mereka, bahkan tertarik dan mulai menggoda Supriya. Di sini Rohan berusaha melindungi sang istri, yang bahkan Rohan sendiri tidak bisa melihat bentuk dan wujud Amit. Emosi jiwa dengan tingkah Amit, Rohan pun memukulnya di saat mereka akan adu mekanik. Supriya yang takut Rohan kenapa-napa, akhirnya berteriak dan meminta bantuan kepada para tetangga. Sayangnya Amit dan Wasim berhasil lolos dan menghilang dari sana. Keesokan paginya, saat Rohan sedang bekerja, Amit dan Wasim menyelinap ke dalam rumah. Amit yang sudah birahi melihat keglowingan Supriya memperkau Supriya secara brutal. Tak lama kemudian, Rohan yang kembali ke rumah merasa aneh karena di saat dia memanggil Supriya tidak ada balasan dari suara Supriya. Di sini Rohan menemukan keadaan Supriya dalam keadaan terbaring, tidak berdaya dan terikat di atas kasur. Saat itu juga Rohan langsung tahu dengan kondisi sang istri kalau istrinya sudah diperkau seseorang. Tanpa berlama-lama, Rohan dan Supriya langsung meluncur ke kantor Ladusing dan melaporkan peristiwa itu. Mendengar semua laporan Rohan, pihak Ladusing hanya menampung permasalahan mereka. Ya, seperti biasa. Lagi-lagi Ladusing bertingkah baik hanya kepada orang-orang yang berduit dan punya kuasa saja. Beberapa adegan menunjukkan kalau pihak Ladusing tidak menghiraukan peristiwa yang menimpa Supriya. Bahkan Ladusing berbalik menyerang Rohan dan menghujat Rohan juga balik memfitnah Rohan. Semakin hari semakin tidak jelas. Seakan-akan pihak Ladusing menutupi sang pelaku. Sampai-sampai Mimin dan editor ikut hipertensi dengan adegan-adegan di scene ini. Rohan yang sudah tidak sanggup dengan semua ini segera memanggil atasan Ladusing yaitu Kobe dan menjelaskan semuanya. Kobe pun menyarankan dia untuk memeriksakan istrinya secara medis dalam waktu 24 jam untuk membuktikan penyerangan tersebut. Saat Rohan dan Supriya sedang dalam perjalanan ke klinik, mereka diculik oleh anak buah Selar dan ditawan selama 36 jam. Setelah dibebaskan, Rohan dan Supriya kembali dihujat oleh Ladusing karena keterlambatan pemeriksaan klinik Supriya dan keduanya dituduh berbohong. Merasa sedih dihianati oleh Ladusing dan tidak berdaya, mereka pun pulang ke rumah. Sangat-sangat jahanam. क्लिनिकल एविडेंस ऑफ रेप 24 घंटे गुल है क्या शर्म कर करवाऊंगा फिर से मैं मेडिकल मुझे कर लिया Rohan dan Supriya dibuat semakin putus asa. Hal ini membuat Supriya sadar kalau pihak Ladusing tidak berpihak kepada mereka. Supriya dengan gagah berani mencoba menjaga keadaan tetap normal bagi Rohan dan dia. Tetapi yang membuatnya kecewa, Rohan jadi sering sedih dan hanya diam saja. Supriya merasa pernikahan mereka menjadi sangat hambar dan menyalahkan dirinya sendiri. Supriya mencoba untuk membujuk Rohan keluar dari kebenciannya, tapi dia tetap diam dan sangat-sangat bersedih. Rohan berusaha move on dari masalah ini. Bahkan pelan-pelan dia mau menerima ketidakadilan ini dengan hati yang lapang walaupun sulit dilakukan. Keesokan harinya, Rohan kembali lebih awal dari pekerjaannya untuk meminta maaf kepada Supriya karena merasa bersalah telah mendiamkan Supriya dan merasa tidak bisa memberikan dukungan sebagaimana mestinya. Saat tiba di rumah, Rohan malah menemukan istri tercintanya yang sudah meninggoy dalam keadaan bundir. Hal ini membuat Rohan semakin merasa bersalah dan benar-benar sangat sakit hati yang begitu mendalam atas keputusan yang diambil oleh Supriya ini. Sangat-sangat menyedihkan. Pasca kremasinya Supriya, kakak Amit yaitu Madhavrao yang kita sebut saja Selar, mengunjungi Rohan dan mengungkapkan bahwa saudaranya Amit memperkosa Supriya tidak hanya sekali tapi 2 kali. Selar jahanam yang tidak ingin viral seperti kasus Vina kemudian mengancam Rohan
untuk jangan sekali-kali membicarakan ini pada media, orang-orang terdekat, bahkan update status di TikTok jika tidak mau Rohan dalam bahaya. Bahkan jika Rohan melakukan hal itu, bisa dijamin tidak akan ada satu orang pun yang percaya walaupun itu pihak Lado Singh sekaligus. Lalu meminta Rohan untuk kembali menjalani hidup seperti biasanya. Memang biadab layaknya Fir'aun kakak Amit ini. थोड़े दिन में भूल जाएंगे डिलीट एक बात समझ में नहीं आई आपकी दूसरे रेप के बाद में क्यों आप भी भूल जाओ Matilah kau, suka-suka kau lah. Ya, aku nggak akan naik darah aku. Rohan yang menyadari akan sesuatu segera pergi ke kamar. Di sini Rohan menemukan catatan Supriya yang menceritakan kronologi Amit dan wasit yang telah memperkausnya. Bisa dibilang setiap Rohan berangkat kerja, Amit selalu datang dan memperkaus Supriya dengan sesuka hatinya. Serangan kedua ini membuat Supriya tidak tahan dan akhirnya memutuskan untuk bundir. Terguncang oleh informasi baru ini, Rohan kembali ke kantor Lado Singh. Rohan kemudian memberitahu mereka kalau kematian sang istri bukanlah bundir. Lagi-lagi Rohan dihujat habis-habisan. Seakan-akan menyuruh Rohan untuk menyerah dari kasus ini. Tanpa meminta belas kasihan atas apa yang menimpa istrinya, Rohan langsung menemui Koboi. Di sini Rohan bersumpah akan mencari ketidakadilan bagi Supriya. Rohan kemudian menyiratkan kepada petugas Koboi bahwa dia akan membalas kematian istrinya, menantang bahwa Koboi akan tahu siapa yang melakukannya, tetapi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sama seperti dia yang tidak bisa melakukan apapun terhadap sang pelaku pemerkosaan Supriya. मुंह खुला रहेगा सर और आगे किसी को समझा नहीं पाए उन्हें शुरू किया था मैं करूंगा Dengan kelebihan sebagai daber, Rohan mampu mengubah suaranya menjadi suara banyak orang dan pembalasan pun dimulai. Rohan diam-diam pergi ke base camp Amit. Di sini ia merekam suara Amit. Setelah itu Rohan merekam suara Selar. Rohan kemudian terus memutar rekaman itu dan mendengarkan terus-menerus. Setelah itu Rohan mulai menelpon Lado Singh dengan menirukan suara Selar dan meminta untuk menangkap Wasim agar Wasim ditahan. Setelah itu Rohan meniru suara wanita yang ternyata itu adalah adik Wasim yang bernama Lubna. Rohan merubah suaranya menjadi Amit yang sedang menggoda Lubna. Hal ini membuat ayahnya marah dan langsung menemui Amit yang sedang bersama Lubna. Karena emosi jiwa dan perkataan Amit di telepon, sang ayah langsung menghajar Amit. Hal ini membuat Amit marah dan langsung menusuk ayah Wasim hingga tak berdaya. Singkat cerita, Lado Singh kembali mendatangi rumah Selar. Di sini Lado Singh Jahanam beritahu kalau Amit telah menusuk seorang bapak-bapak dan akan menangkap Amit. Di sini lagi-lagi Selar tidak percaya dan meminta Lado Singh untuk segera menutupi kasus adiknya ini. Kemudian Selar meminta Lado Singh agar mencari Wasim untuk ia bujuk agar tidak marah atas kelakuan Amit kepada sang ayah. Mendengar itu, Lado Singh bingung karena dia merasa Selar pernah menelpon dan memintanya untuk menangkap Wasim tanpa mereka sadari kalau ini semua adalah ulah Rohan. Setelah Wasim dibebaskan, ia mendatangi Selar. Selar yang merasa derajatnya lebih tinggi meminta Wasim untuk jangan sekali-sekali marah atas apa yang telah menimpa sang ayah. Selar kemudian mengatakan kalau semua biaya pengobatan sang ayah akan ia tanggung. Mendengar itu, Wasim pun iya-iya saja. Tak lama dari itu, Wasim mendapat telepon dari Rohan. Rohan yang sudah meniru suara Amit. Di sini Rohan menyuruh Wasim datang ke base camp mereka. Setibanya di sana, Wasim bertemu dengan orang yang ternyata bukan Amit melainkan Rohan. Di sini terjadilah adu mekanik antara mereka berdua. क्या सुना सकता हूँ Setelah membuat Wasim tak berdaya, Rohan akhirnya menggantungkan tubuh Wasim. Tak lupa Rohan meninggalkan sapu tangan Amit untuk menjebak Amit. Tak lama kemudian, datanglah para Lado Singh melihat jenazah Wasim. Lado Singh langsung menetapkan Amit sebagai tersangka. Mendengar adiknya dituduh, Selar semakin marah dan emosi jiwa. Selesai mengirimkan Wasim ke alam barca, Rohan mulai menjebak Amit. Singkat cerita, Rohan meminta Amit untuk datang ke sebuah gudang gas. Setibanya di sana, Amit sangat-sangat terkejut karena melihat Rohan yang ternyata selama ini telah menjebaknya. Di sini terjadilah adu mekanik antara mereka berdua. नगावड़े की आवाज नहीं हूँ इतनी आसानी से Rohan dihajar habis-habisan hingga tak berdaya. Ketika Amit ingin memukul Rohan dari arah belakang, Rohan yang memiliki penciuman tajam bisa mencium bau kaos kaki Amit yang seabad tidak dicuci. Akhirnya mengetahui posisi Amit dan langsung menguliti Amit hingga wajahnya yang lumir. Saat Amit sadar,
dia melihat dirinya yang sudah diikat seperti apa yang ia lakukan kepada Supriya. Rohan kemudian membocorkan semua drum minyak, lalu meletakkan sebuah lilin di depan pintu. Jadi nanti kalau ada orang yang membuka pintu itu, gudang ini akan langsung terbakar dan polote. Setelah itu Rohan menghubungi Selar kakak Amit. Tak lama kemudian dia datang dan ingin membuka pintu karena ingin menyelamatkan Amit. Lalu yang terjadi... Naas sekali, Amit terpaksa dikremasi hidup-hidup dengan cara yang sangat mengerikan. Insiden ini membuat Selar sangat murka dan meminta para ladusing untuk mencari jejak sang pelaku. Jika berhasil menemukan sang pelaku, Selar akan memberikan Kobe uang selemari dan juga jabatan. Hal itu sangat membuat Kobe terpukau. Sebenarnya Kobe sudah feeling kalau sebenarnya pelaku dari semua insiden ini adalah Rohan. Tapi di sini Kobe tidak mempunyai bukti yang kuat. Dia pun mencoba menemui Rohan. Saat Kobe membahas ini, Rohan hanya diam dan tersenyum. Melihat gelagat Rohan, Kobe semakin tidak tenang dan meminta para sektenya untuk menjaga Rohan di rumahnya agar ia tidak bisa kemana-mana. Sementara Kobe berusaha mencari barang bukti untuk mengungkapkan Rohan sebagai sang pelaku. Rohan yang masih ingin balas dendam meminta bantuan kepada bestinya Safar. Akhirnya Rohan berhasil melewati para ladusing yang berjaga di sana. Di sini Rohan menelpon Selar dan menyuruh Selar datang ke sebuah gedung yang sedang dibangun. Gedung yang akan menjadi rumah baru Rohan dan Supriya. Jadi seluk-beluk gedung ini Rohan sudah tahu dan bahkan hafal semuanya. Setibanya di sana, Selar dan bodyguardnya mencari keberadaan Rohan. Karena belum hafal area sekitar, dengan mudahnya Rohan membuat sang bodyguard jatuh ke lantai dasar dan kembali ke alam barja. Melihat itu, Selar langsung mengeluarkan pistolnya. Dan tiba-tiba... Untung saja sebelumnya Rohan sudah mengikat tali pengaman ke tubuhnya. Sebelum melepaskan Selar, Rohan memberitahu kalau kematian Selar akan terlihat seperti bunuh diri. Lalu Rohan pun melepaskan Selar dan Selar akhirnya menyusul adiknya untuk bertemu dengan Fir'aun di alam barja. Setelah itu Kobe mendatangi Rohan dan menuduh lalu menjadikan Rohan tersangka. Dengan santunya Rohan tersenyum dan minta supaya Kobe dapat membuktikan kesalahan Rohan. Di sini Kobe setuju dan meminta waktu 24 jam untuk mencari bukti. Setelah itu kasus ditutup. Semakin lama bukti semakin didapatkan. Kobe yang menemukan saksi siap mengungkapkan pelaku pembunuhan Amit dan sirkelnya. Tapi bukti itulah bukti yang tidak jelas karena saksi mata atas tindakan Rohan adalah orang yang sama. Ternyata sama-sama tidak bisa melihat seperti Rohan. Mamam tuh seperti kata Rohan sebelumnya, bahwa dia akan membalas dendam. Dan Kobe tahu kalau Rohan pelakunya, tapi tidak bisa membuktikan bahwa Rohan yang melakukan semua ini. Rohan pun akhirnya bebas dari tuduhan apapun. Rohan ternyata benar-benar menyiapkan semuanya dengan sangat rapi. Dan Kobe pun sebenarnya mengerti bagaimana rasanya menjadi Rohan. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah film Kabil. Mohon disupport dengan klik subscribe untuk mengalahkan Mr. Beast. Polote!